adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Coba sama-sama bilang sama Kak Tasya. Dasya, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk semuanya, Kak Tasya undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menghormati Tuhan Yesus. Kita mau berdoa bersama. Kita mau ucap syukur sama Tuhan kalau kami boleh dipertemukan di ibadah virtual ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kembali kami ucap syukur kepadamu. Kalau pada ibadah kali ini Tuhan, Kau masih boleh mempertemukan kami. Walaupun kami ibadah virtual, kami percaya Tuhan, urapan-Mu sungguh dahsyat. Engkau baik, Kau hadir tengah-tengah kami. Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian. Aku anak raja dan kau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sama-sama kita katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar apa? Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi katakan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Kita serius sama Tuhan yuk, kita mau sembah Dia. Kita mau belajar sama-sama menyembah Tuhan ya adik-adik. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus
sikap doa yang baik, kita hormatin Tuhan sama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan serius, kita akan belajar melalui firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian-pujian yang indah Tuhan. Biarkan pujian ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarkan apa yang kami dengar boleh tertanam dan boleh kami ingat sampai kami dewasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita angkat pujian, Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Lebih sungguh lagi katakan karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini Kak Linda bisa menjumpai adik-adik di rumah. Hari ini Kak Linda akan menyampaikan firman Tuhan masih dalam tema yang sama seperti yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu di minggu-minggu sebelumnya. Temanya tentang pengampunan atau forgiveness. Saat ini Kak Linda mau ajak adik-adik di rumah untuk bermain tebak tokoh. Iya, hari ini kita akan menebak siapakah tokoh aku yang ada dalam firman Tuhan kakak pada hari ini. Jadi semuanya kakak berharap konsentrasi supaya bisa menebak siapa tokoh aku pada hari ini. Iya, tentunya kalau adik-adik di rumah rajin baca Alkitab, kemudian rajin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak di minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, bahkan tahun-tahun yang lalu, pasti Kak Linda jamin semua bisa menebak siapa tokoh aku pada hari ini. Oke, semuanya sudah siap? Iya. Jadi siapakah aku? Aku adalah seorang laki-laki. Iya. Kemudian aku tinggal di dalam sebuah kerajaan yang besar. Aku dipercaya oleh raja untuk menjadi penguasa di kerajaan itu. Kedudukanku adalah nomor 2 setelah raja. Nah, sebelum aku ada di kerajaan ini, aku tinggal di dalam sebuah penjara. Loh, kok bisa dia ada di penjara? Kalian mau tahu bagaimana ceritanya? Ya, pasti kalian penasaran kenapa aku
bisa tinggal di dalam penjara. Nah, sebelum ada di istana, aku tinggal di penjara. Kemudian dalam penjara aku ditinggalkan temanku, aku dilupakan. Kemudian aku pernah difitnah juga, sehingga aku ada dalam penjara itu. Kemudian aku juga pernah mengalami dijual oleh saudara-saudaraku. Ada enggak kalian yang pernah mengalami dijual oleh kakak atau adik kalian? Tentunya enggak ada ya. Kemudian aku juga pernah dimasukkan ke dalam sumur. Nah, pastinya kalian sudah dapat menebak siapakah aku dalam firman Tuhan Kak Linda hari ini. Ya, ayo siapa yang mau nebak? Kak Linda kasih clue ya. Selain dia laki-laki, nama huruf pertamanya adalah dimulai dari huruf Y. Ya, pasti gampang dong ya. Pasti mudah ini bagi adik-adik di rumah. Siapakah tokoh aku? Ada yang mau coba nebak? Yakub. Bukan Yakub. Kemudian ada lagi yang mau nebak? Yunus. Bukan, kalau Yunus kan di perut ikan, bukan di dalam sumur. Iya, masih salah. Terakhir, siapa yang mau nebak? Ayo. Iya, Yusuf. Iya. Jadi, aku adalah Yusuf. Aku dipercaya oleh Raja Mesir untuk menjadi penguasa di kerajaan Mesir. Nah, adik-adik mau tahu ceritanya ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang telah menjual Yusuf. Iya, yang telah menyebabkan Yusuf menderita, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual, sampai akhirnya dia difitnah, kemudian masuk penjara. Adik-adik mau tahu ceritanya bagaimana ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya? Mungkin ada yang nebak, pasti Yusuf akan berkata, ini tiba saatnya buatku untuk membalas dendam. Kalian ya sudah jahat sama aku dijual, sekarang kalian ada di depan mataku. Lihat nanti apa yang akan aku buat kepada kalian. Nah, kayak gitu enggak? Nah, daripada kita nebak-nebak, yuk kita baca Alkitab di dalam Kejadian 42. Di situ kita akan lihat bagaimana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang saat itu mau ke Mesir. Untuk apa? Untuk membeli makanan, karena terjadi kelaparan yang besar di seluruh dunia dan hanya di Mesir yang punya persediaan makanan, sehingga orang-orang berbondong-bondong datang ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, di pasal 42 Kejadian kita baca di sana di ayat yang ketiga. Nah, Kak Linda harus memakai kacamata ya supaya bisa baca. Iya, Kak Linda bacakan untuk adik-adik ya. Kita tahu bahwa saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ayat yang ketujuh, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Nah, jadi tadi kita sudah baca, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan. Yusuf memang langsung kenal, oh ini saudara-saudaraku nih yang waktu itu menjual aku. Tetapi saudaranya nggak kenal Yusuf karena Yusuf udah keren, udah pakai baju yang bagus, udah ada di istana. Nah, tetapi ternyata Yusuf enggak memasukkan mereka dalam penjara. Ternyata Yusuf enggak menghukum mereka. Adik-adik, apa yang Yusuf lakukan? Memang ia berpura-pura tidak kenal, tetapi kemudian ia membentak mereka supaya enggak ketahuan kalau itu Yusuf
Tetapi apa yang terjadi? Kita baca di ayat selanjutnya, ayat 26. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu apa di situ dibilang? Menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh dibelenggu di depan mata mereka. Itu pun hanya pura-pura, supaya nggak ketahuan. Jadi waktu Yusuf ketemu saudara-saudaranya, ia sedih, ia menangis. Ia sedih atau ia senang ya? Kayaknya ia senang ya karena ketemu saudara-saudaranya. Yusuf menangis, kemudian apa yang terjadi? Ia suruh kepada anak buahnya, ayo isi gandum yang banyak, dan kemudian uangnya mereka pakai untuk membeli, untuk membayar, kembaliin lagi. Kembaliin kepada di karung-karung mereka, balikin lagi. Itu tandanya Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Kemudian adik-adik, di pasal selanjutnya kita baca ya, pasal 45. Pasal 45, Yusuf sudah nggak tahan, dia mau berterus terang kepada saudara-saudaranya bahwa aku ini loh Yusuf yang kamu jual dahulu. Nah, kita lihat apa yang dikatakan di sana. Di pasal 45 ayat 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Wah, surprise! Aku Yusuf, masih adakah Bapak? Saudara-saudaranya gemeteran, takut karena mereka mengingat perbuatan jahatnya kepada Yusuf beberapa tahun yang lalu. Yusuf bagaimana? Dia tidak mengingat itu kejahatan mereka, tapi dia merasa gembira, senang banget nih bisa ketemu saudara-saudaranya. Malah dia bertanya, Bapak masih ada. Kemudian apa yang terjadi di pasal berikutnya? Adik-adik, mereka akhirnya bisa bertemu, mempertemukan Yusuf dengan bapaknya. Nah, senang banget ya. Dan kita bisa melihat di sini, Yusuf tidak membalas kepada saudara-saudaranya seperti yang mereka lakukan kepada Yusuf. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia mengampuni. Yusuf mengasihi karena Yusuf percaya, bahkan Yusuf berkata bahwa Tuhanlah yang telah membuat aku mendahului kamu datang ke tempat ini untuk memelihara kehidupan kamu. Wah, jempol banget ya adik-adik. Dia malah bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah membawa dia terlebih dahulu datang ke Mesir. Nah, dari kisah Yusuf ini kita belajar kembali tentang bagaimana mengampuni. Mengampuni dengan tulus. Mengampuni dengan didasari kasih. Kalinda mau tanya nih adik-adik. Ada enggak yang pernah dijual oleh kakaknya atau adiknya? Wah, di rumah udah enggak ada makanan. Atau ini anak ini terlalu nyebelin. Kita jual aja yuk. Ada enggak? Enggak ada tentunya ya. Jadi apa yang kita alami tidak lebih menyakitkan daripada apa yang Yusuf alami. Contoh yang diberikan oleh Yusuf, dia mau mengampuni. Jadi kita juga mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Kalinda tutup firman Tuhan pada saat ini, Kalinda mau ajak adik-adik untuk membaca Alkitab dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Sudah siap? Matius 6 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Siapa yang mau dosanya diampuni, angkat tangan. Ya, Kak Linda juga mau. Setiap pelanggaran dosa yang diperbuat Kak Linda diampuni oleh Tuhan. Jadi Kak Linda juga mau mengampuni
orang-orang yang bersalah kepada Kak Linda. Nah, saat ini mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan mampukan kita semua untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Semuanya boleh sikap berdoa. Nanti Kak Linda berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang bulan Februari ini kami sudah belajar tentang pengampunan. Kami mohon kepadamu untuk memampukan kami, baik guru-guru EHK dan juga anak-anak EHK, untuk terus belajar mengampuni. Kami tahu mengampuni itu tidak mudah, tetapi juga tidak sukar, karena kami punya Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan dengan hati yang mau mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.